kenalin kami dari Pusako Wahida pun Israel Nurul. Kami akan sedikit bertanya kepada orang yang membuat usaha ini. Kami bertemu dengan orang yang mempunyai usaha minuman dan makanan. Mbak, bisa kenalan dulu? Bisa. Namanya siapa, Mbak? Eka. Produk apa sih yang Mbak tawarkan? Minuman sama makanan ringan. Apa yang membuat produk Mbak berbeda dengan yang lain? Apa ya, kalau minuman-minuman yang lain itu kan nggak pakai whipped cream, sedangkan aku tuh ngasih whipped cream terus ditambah susu ditambah topping Oreo. Itu aja sih yang bikin beda. Jadi itu yang poinnya lah, poin bedanya dari produk yang lain. Awalnya bagaimana Mbak bisa kepikiran untuk membuka usaha ini? Oh iya, awalnya soalnya aku sering jajan di luar kan, mikir daripada jajan terus mending aku jadiin usaha aja. Terus kebetulan di daerah sini nggak ada yang jualan itu, jadi lumayan lah income-nya. Apa ya, sukanya itu apa, jajannya aku sendiri tuh nggak perlu beli keluar, bisa bikin sendiri, terus bisa ngemik rasa-rasa yang aku mau sendiri, bisa mengeksplor rasanya sendiri gitu loh. Jadi kayak menyelam sambil minum air gitu maksudnya. Apakah ada momen ingin menyerah? Menyerah sih enggak, soalnya kalau apa ya, enggak pernah pengen menyerah sih, soalnya itu kan makanan gitu loh, semua orang butuh makanan gitu, jadi enggak ada sih untuk berhenti di usaha itu, enggak ada. Doyan gitu loh, masalahnya tuh saya doyan, itu udah yang bikin enggak mau berhenti gitu. Selain untuk diri sendiri ya untuk orang-orang sini lah, kalau butuh minuman itu gitu. Ini enggak saling senggol gitu. Menurut Mbak, apa hal terpenting agar usaha kecil bisa bertahan dan berkembang? Promosi sih, promosi, terus tempat jualannya bersih, terus produknya yang menarik, nggak harus viral, pokok menarik. Kadang kan ada produknya yang menarik tapi tempatnya nggak bersih, itu kadang yang bikin orang-orang risih untuk beli gitu. Harga jual produknya berapa, Pak? 5.000 kalau full topping, kalau tanpa topping itu 4.000 per cupnya. Kendaraan buat nganternya. Minimal pembelian DO berapa, Pak? Itu kalau tergantung jaraknya. Kalau jaraknya lumayan jauh, minimal itu 10 cup. Soalnya kalau sedikit itu untuk ongkos kirimnya itu enggak sesuai lah. Tapi kalau jauh bisa di DO, tapi dengan syarat itu jumlah pembeliannya itu harus 10, minimal 10. Sama minuman. Ya. Terus yang paling laris itu yang mana, Pak? Paling laris sejauh ini minumannya. Varian rasa minumannya apa saja, Pak? Itu ada rasa coklat, rasa cappuccino, terus rasa buah-buah sih yang lebih dominan. Tapi iya, rasa buah-buah sama rasa susu. Susu gitu. Berarti banyak ya, Pak? Iya, lumayan banyak varian rasanya itu. Terus makanannya ada apa saja? Makanannya itu ada tahu wale, terus cihu, terus somai goreng. Kadang juga bikin somai kukus sama saus kacang gitu aja. Itu masih digoreng apa cuman tinggal dibungkus gitu? Enggak, setiap ada yang beli baru digoreng. Terus kalau untuk yang kukus itu harus dipesen dulu, soalnya dikukusnya di agak lama gitu. Terus yang paling diminati sama semua orang? Makanan apa minuman? Minuman dulu. Minuman itu sejauh ini yang rasa coklat-coklat sih. Coklat kayak coklat yang coklat Milo gitu, itu yang diminatin. Kalau makanannya? Makanannya sejauh ini somai kukus saus kacang, terus itu sama jihu gitu. Itu dikasih bumbu ya? Jihu Makanannya, iya. Kalau jihu itu pakai cabai biasanya. Kalau somai kukusnya kan sudah pakai
harga makanan itu sama Mbak ditentukan apa tidak? Enggak, soalnya kan kadang yang beli anak-anak kecil gitu, enggak melulu orang dewasa. Kadang ada yang beli 2.000, ya saya layani. Beli 3.000, beli 5.000, beli dalam porsi besar pun ya tetap saya layani. Porsi kecil pun ya saya layani. Tapi kan terkadang rugi apa enggak gitu Mbak? Sejauh ini sih alhamdulillahnya enggak. Kan terkadang itu orang ada yang rugi gitu, kebanyakan rugi soalnya belinya murah gitu kan. Enggak, soalnya kan per piece-nya itu sudah ditakar harganya berapa gitu. Jadi harus pinter ya Pak. Iya, harus pintar. Kendala bahan produk apa enggak Pak? Pernah kalau untuk minumannya itu kan pakai topping boba. Hmm. Itu pernah telat dari pengirimannya. Soalnya kan saya pesennya online. Nyari yang bahan baku lebih murah, bukan tapi kualitas sama gitu. Jadi pernah terkendala di pengiriman. Terus kalau untuk bahan makanannya juga pernah, kan jualannya kan jihu. Pernah nggak ada orang yang jual tahu sampai 1 minggu itu pernah. Terus ya itu kalau rasa-rasa minuman itu pernah juga, soalnya agennya itu sempat tutup beberapa hari gitu. Jadi pernah kalau terkendala bahan itu pernah, cuma diminimalisir lah, nyari di agen lain, nggak di satu agen, karena kalau di satu agen nggak lengkap kadang rasanya, jadi cari di agen-agen yang lain gitu. Kenapa nggak stok banyak aja? Pernah stok banyak, tapi kadang kan menerima pesanan, jadi yang bikin cepat habis bahan itu di pesanannya itu kan nggak nentu orang pesannya. Kadang pas stok nggak ada pesanan, pas nggak stok banyak pesanan gitu, jadi kendalanya di situ gitu. Terus kalau udah kadung nerima orderan terus bahan nggak ada, ya terpaksa dibatalkan gitu. Karena kan meski memaksakan bahan yang ada nanti kualitasnya beda, jadi takutnya kualitasnya kalau beda malah nggak jadi order gitu. Sudah berapa lama Mbak membuka usaha ini? Dari tahun berapa ya, dari tahun 2018 kalau nggak salah. 2019 deh, selesai covid. Lumayan lama. Iya, lumayan lama lah. Soalnya sebelum covid itu sempat kerja di tempat orang, habis itu karena covid jadi tempat usahanya tutup. Jadi daripada nganggur, terus kebetulan produk yang mau saya pasarkan itu tergolong makanan favorit dan minuman favoritnya aku sendiri, jadi itu buka usaha. Maksudnya daripada beli di luar, buka usaha sekalian. Memang dari awal Mbak berjualan minuman sama makanan ini? Iya, emang dari awal jualannya awalnya minuman aja, terus lama-kelamaan pengen nambah menu gitu. Jadi jualan cemilan sekalian gitu. Terkadang kan orang bikin makanannya itu kan butuh waktu kan? Iya, betul. Kan kalau Mbak butuh waktu berapa lama? Tergantung yang bahan habis apa aja, bahannya yang habis apa aja sih. Terus kalau untuk bikin bihunnya itu kan tahunya juga masih perlu digoreng, habis digoreng diisi pakai adonan tepungnya dulu, habis itu deh diisi adonan tepungnya itu masih dibungkus. Kalau untuk somai gorengnya kan ada beli kulitnya itu, beli yang instan di agen-agen frozen food itu kan ada, jadi cuma nanti ngisi adonannya habis itu digoreng. Sama kalau somai kukusnya pun dikukusnya yang lama gitu. Biasanya kan orang bikin bahan makanannya itu punya resep. Kalau Mbak punya resep apa enggak? Nggak ada resep khusus sih, cuma ya tepung tapioka dikasih bumbu bawang putih, terus dikasih kaldu ayam atau kaldu sapi gitu aja. Dan biasanya orang bikin resep itu kan bikin sendiri kadang ya Pak. Kalau Mbak bikin sendiri apa belajar dari orang lain atau media sosial? Dulu kan viral-viralnya dalgona.
Nah, untuk minumannya itu pengen bikin yang mirip dalgona, tapi cara bikinnya itu lebih simple gitu. Jadi untuk rasanya saya cuma pakai mixer aja. Nah, untuk adonan kentalnya yang mirip dalgona itu saya alihkan ke whipped cream cair itu. Jadi kan ada kental-kentalnya seperti bawahnya cair terus atasnya kental gitu. Jadi apa ya, kayak dalgona di mixing lagi gitu. Terus kalau untuk makanan ringannya itu ya kayak cemilan sehari-harinya itu apa? Waktu itu iya viral-viralnya ibu itu. Jadi, terus pengen yang lebih simpel gitu, terus pengolahannya juga cepat, jadi ya dikukus dulu. Kalau orang kan diisi langsung digoreng, ya itu memakan waktu yang lama gitu. Jadi kalau dikukus dulu nanti tinggal digoreng sebentar kan sudah lunak lagi gitu. Tidak tertarik untuk berjualan di bar seperti pasar malam atau pengajian gitu? Dulu pernah, ya emang pendapatannya jauh lebih besar daripada penjualan sehari-hari, tapi itu ribet menurut aku, soalnya harus bawa barang-barangnya, terus transportasinya untuk kesananya juga kalau dibawa pakai motor itu kayak susah gitu, soalnya peralatan itu untuk kapsilernya itu kan berat, jadi harus kendaraannya itu harus yang benar-benar memadai lah, kayak harus bawa mobil gitu, soalnya berat, barangnya itu berat. Sejauh ini pernah mengalami komplainan dari pembeli atau sering mengalami gangguan masalah apa komplainan ini itu? Enggak sih, sejauh ini tidak pernah ada komplain dari pembeli soal rasa yang berubah atau porsinya yang berkurang, itu enggak pernah ada. Oh, berarti aman-aman saja ya, Pak? Apa saran Mbak ke orang yang baru mau memulai usaha? Apa hal pertama yang harus mereka lakukan? Apa ya, berani aja sih, berani. Terus hal yang pertama dilakukan itu apa, tentuin dulu mau usaha di bidang apa, jangan berubah di pertengahan jalan gitu. Apa mimpi atau target jangka panjang Mbak untuk usaha ini? Apa ya, kalau intinya pengen diperluas lagi, pengen nambah menu gitu. Ya, intinya pengen nambah menu aja. Ada nggak pesan atau motivasi untuk para pendengar yang sedang berjuang membangun usaha kecil? Apa ya, intinya jangan takut memulai aja sudah gitu, jangan takut memulai. Ya itu dah intinya, jangan takut memulai. Kalau kita berani memulai, ya insya Allah akan tetap berjalan gitu, niatin aja. Terima kasih yang banyak ya, Pak, sudah meluangkan waktu untuk kita menjawab pertanyaan kita juga. Terima kasih yang banyak ya, Pak. Semoga usaha Mbak lancar terus. Ya, amin.